Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, coba deh lihat di kaki kalian. Apakah seperti di gambar ada benjolan ya di pangkal ibu jarinya. Nah, bisa dialami siapa saja ya kondisi seperti ini. Ya biasanya nggak disadari. Ya karena bisa saja tidak menimbulkan keluhan. Nah, kondisi ini disebut dengan bunion. Teman-teman, bunion adalah benjolan yang berkembang secara bertahap. Ya artinya dia nggak langsung benjol gitu ya. Dia lama-lama progres ya pada sendi ibu jari atau kelingking kaki. Nah, kondisi ini terjadi akibat tulang di ibu jari atau kelingking kaki menekuk ke jari di sebelahnya. Nah, bunion tidak hanya mengubah struktur tulang ya pada kaki, tetapi juga dapat menyebabkan rasa kurang nyaman, bisa nyeri, bisa pembengkakan, bisa muncul ruam kemerahan di kaki. Nah, jadi bisa muncul seperti itu. Nah, benjolan yang keluar pada sisi ibu jari juga akan membuat penderita sulit saat memakai sepatu, apalagi kalau ukurannya itu agak sempit. Teman-teman ya, perlu diketahui bunion itu ada beberapa jenis, yaitu mulai dari Taylor bunion atau bunionete, yaitu benjolan yang terjadi pada sendi di pangkal jari kelingking. Kemudian bunion bawaan, yaitu benjolan yang muncul pada bayi sejak lahir. Kemudian bunion remaja, yaitu benjolan yang dialami oleh remaja berusia 10 sampai 15 tahun. Nah, kemudian ya bunion secara umum ya itu yang biasa muncul pada ibu jari kaki. Teman-teman ya, ada beberapa kondisi yang bisa meningkatkan terjadinya bunion. Itu kelainan bentuk kaki saat lahir, kemudian cedera ataupun tekanan pada kaki, kemudian memiliki anggota keluarga dengan bunion juga, memakai sepatu hak tinggi, memakai sepatu yang sempit-sempit ataupun terlalu ketat, adanya kelainan genetik yang mulai dari flat foot, atau kelainan ligamen, menderita rheumatoid arthritis atau osteoartritis, sering berdiri dalam waktu yang lama. Nah, tapi memang paling sering itu adalah memakai sepatu hak tinggi yang ujungnya runcing ataupun memakai sepatu yang sempit-sempit. Ya, ini bisa meningkatkan risiko kondisi seperti ini. Apa saja gejala bunion? Nah, teman-teman ya perlu diketahui bersama ya, gejala bunion ya tentu adanya benjolan ya pada pangkal jari kaki, bisa di ibu jari, bisa di kelingking. Nah, kemudian teman-teman bisa disertai dengan gejala lain, bisa juga enggak. Gejala lainnya bisa bengkak pada sendi ibu jari atau jari kelingking, ya kemudian ukurannya jadi enggak normal, lebih besar. Kemudian bisa muncul kemerahan ataupun rasa kaku ya di sekitar pangkal ibu jari ya, pangkal baik kelingking juga bisa. Adanya rasa nyeri ataupun sensasi terbakar pada benjolan di kakinya. Nah, ini teman-teman yang sering dialami. Kemudian bisa muncul kapalan ya, bisa muncul pada permukaan kulit jari yang sering bergesekan ya, mengalami hamertu ataupun perubahan bentuk pada jari kaki ya, rasa sakit yang terjadi terus-menerus atau hilang timbul ya pada kondisi yang mengalami masalah, kesulitan menggerakkan ibu jari ataupun jari kelingking ya, kesulitan berjalan, posisi ibu jari ataupun jari kelingking yang terlihat miring ya, miring ya ke sebelah ataupun ke arah posisi yang tidak seharusnya. Nah, gimana cara mendiagnosa bunion? Ya, tentu dokter akan melakukan anamnesa ataupun menanyakan seputar masalah keluhan, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik ya secara umum ya, terutama nanti pemeriksaan fisiknya di bagian jari kaki ya, jari kaki yang mengalami masalah. Nanti diperhatikan benar-benar ya, baru nanti dilakukan pemeriksaan penunjang jika diperlukan ya, misalkan foto rongsen ya, nah ataupun pemeriksaan lain ya untuk melihat ada peradangan atau tidak. Nah, gimana dok cara mengobati bunion? Nah, untuk penanganannya ataupun mengobatinya ya tentu ini tergantung pada tingkatan keparahannya. Nah, obat-obatan ya ini diberikan kalau seandainya nyeri ya, misalkan obat nyerinya paracetamol, ibuprofen ya. Bisa juga mengompres jari kaki ya yang bermasalah dengan kompres dingin ya, menggunakan air es ya ataupun batu es, jadi dilapisi dengan kain ya untuk membantu meredakan bengkak dan peradangan. Kemudian bisa menggunakan alat bantu medis ya, bisa berupa bantalan, plaster ya ataupun bidai
ataupun pemisah jari untuk mengembalikan sudut ya bagian jari yang agak miring ya, jadi supaya bisa diluruskan, memberikan untuk menurunkan tekanan ya supaya nyerinya bisa berkurang. Nah, bisa juga diberikan suntikan ya, suntikan steroid ya untuk meredakan peradangan dan juga nyeri ya, kemudian pembekakan. Kemudian teman-teman, kalau sudah dilakukan prosedur-prosedur tadi tidak membaik, ya bisa dilakukan prosedur operasi. Ya, jadi dia mengangkat jaringan di sekitar ibu jari atau jari kelingking yang bermasalah. Ya, kemudian meluruskan posisi ibu jari atau jari kelingking dengan cara membuang bagian tulang tertentu. Ya, mereposisi tulang-tulang jari kaki kembali ya ke posisi senormal mungkin. Nah, jadi ya ini supaya sudutnya ataupun tulangnya jadi nggak bengkok, nggak benjol lagi. Nah, apa komplikasi yang bisa terjadi? Nah, komplikasi dari bunion bisa bursitis ya. Nah, ini peradangan pada bantalan di sekitar sendi ataupun bursa. Kemudian metatarsalgia, yaitu peradangan dan nyeri pada kaki bagian depan. Kemudian hamertu, perubahan bentuk jari kaki, biasanya pada jari telunjuk yang membengkok disertai dengan tekanan dan rasa nyeri. Nah, gimana dok cara mencegah bunion? Nah, teman-teman ya, pakai sepatu itu kalau bisa jangan yang sempit-sempit, jangan yang terlalu besar juga. Jadi ukurannya itu harus pas ya, baik panjangnya, baik lebarnya. Kemudian pilihlah bahan dan bentuk sepatu yaitu yang nyaman ya, jangan hanya lihat modelnya tapi ketika dipakai itu nyaman, nggak sakit ya. Jadi itu tidak memberikan tekanan pada telapak kaki. Nah, jadi penting ya teman-teman menggunakan sepatu alas kaki dan sejenisnya itu disesuaikan dengan kenyamanan kita. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, sampai jumpa.